A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu saudara-saudara sekalian menerima informasi bahwa insya Allah Ustadz Das'ad akan datang ke masjid ini subuh keliling bersama wali kota, maka setan menggoda kita. Jangan kau datang, jangan kau datang, tidur maku saja, tidur maku saja. Maka ibu bapak, alhamdulillah yang datang di masjid ini berhasil mengalahkan setan yang ada di rumah. Alhamdulillah. Apakah setelah ada di masjid lalu setan menyerah dan putus asa? Tidak. Nah, goda kau lagi tuh setan. Jangan kau dengar ceramah, jangan kau dengar ceramah. Pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Maka orang yang pegang HP sesungguhnya juga kena godaan setan. Jadi ibu-ibu yang pegang HP itu orang kena setan itu semua. Ya, sudah dikasih tahu bahwa orang pegang HP ketika ceramah adalah kena godaan setan. Masih juga nak kena. Nah, pegang HP-nya, tidak mau ganti HP-nya, pegang terus HP-nya, nah pegang terus. Bukan kena godaan setan, tapi dia sudah jadi setan. Kau makalah, serius kayak ini. Woi, simpan dulu HP-mu, simpan dulu. Yang pegang HP itu saya doakan suamimu kawin lagi. Sudah kok. Simpan dulu. Jangan ada siaran langsung, tolong. Jangan dulu ada siaran langsung. Simpan dulu HP. Simpan. Ibu, simpan dulu HP. Saya jelaskan kenapa saya tidak mau kalau ada siaran langsung. Tolong ya, jangan ada siaran langsung. Boleh? Minta tolong. Ya? Nah, kenapa saya larang siaran langsung? Begini ceritanya. Di Indonesia ini banyak orang cari uang dengan cara menghina ulama. Ya, ulama kan seperti banyak followernya, pengikutnya. Maka kalau dia hina ulama itu, maka orang-orang yang ada di followernya itu ulama, dia datang ke akunnya orang yang menghina, maka banyak pengikutnya. Maka dia dapat fulus. Yang pertama, minta tolong dulu ya. Tidak usah ada rekaman. Simpan dulu HP tak. Simpan dulu. Sebentar saja ini. 10 menit saja kita ceramah. Baru kita pingin ngopi. Kalau ada yang undang Ki, katakanlah ada wali kota. Ya itu yang pertama. Tolong jangan dulu ada pegang HP. Ya, sudah. Yang kedua, siapa mau dapat hadiah? Sare ko hadiah sebilangan. Apa? Siapa yang tahu namanya wali kota yang ada di malam hari ini? Siapa namanya? Sini. Cepat kok, kamu habis waktu. Kok. Cepat nak lompat kalau uang ya deh. Tapi sebelum menjawab passwordnya siapa namanya nenekku. Cepat kok. Cepat jawab. Tidak jadi menjawab. Kalau tidak dapat nih, tidak dapat. Bapaknya Bapak. Itu kakekku itu. Nah, biar kita tahu siapa namanya Bapak Wali Kota Makassar yang hadir malam subuh ini. Bapak Iqbal Suaib. Alhamdulillah. Bapak Dr. Haji Iqbal Suaib. Hadiahmu 50.000. Kurang lengkap. Aja. Nanti masih ada lagi pertanyaan yang bisa jawab 2 lembar. Dah siap-siap memang. Ya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, siapa yang sangka Dr. Muhammad Iqbal Suaib jadi wali kota Makassar? Siapa yang sangka? Hebatnya lagi, tidak pernah ikut pemilu wali. Tidak perlu bikin tim sukses. Tidak perlu keluar uang. Jadi wali kota Makassar. Banyaknya politisi, ketua partai berapa ada di Makassar. Pasang baleho kiri kanan, termasuk saya. Ya aku makalah serius saya ini. Apa?
Ini beta kostas. Tidak, cuma yang menang lebih banyak suarana. Coba, siapa sangka? 10 pasang calon dulu, 2014. Keluar uang, beli partai, kampanye kiri kanan, pasang baju tim sukses. Datang, Ustaz, saya 14 kecamatan, saya sudah kuasai Ustaz. Jengkel kalian sekul, kau mau maju, kemana mako itu? Coba, tapi siapa yang jadi wali kota sekarang? Bapak Iqbal Suaib. Bapak tahu, beliau aktif di remaja masjid. BKP RMI. Maka kalian kalau mau kau jago, jadi kau pengurus remaja masjid. Alhamdulillah, dan tidak dibayar. Ada masuk di sini ketua remaja masjid dibayar. Pak Dodongi. Berhenti, tidak ada warna dibayar lagi. Coba, ketua partai dibayar. Diserang kiri kanan. Nyogok kiri kanan. Orang doakan kita supaya kita jatuh. Tapi ketua remaja masjid, subhanallah, tidak perlu kau dibayar. Tidak perlu ada tim sukses. Tapi ketahuilah, orang yang menggantungkan hatinya di masjid, dapat kau nanti jatah ruang VVIP. Itu ruang VVIP. Orang lain kepanasan. Orang lain kadang-kala duduk sama orang sakulu. Orang lain tidak dapat kue. Tapi ini ruang VVIP. Orang parfumnya harum-harum di dalam. Coba, orangnya cakep-cakep, cantik-cantik. Pramugarinya cantik-cantik. Baru dilihat, enak memang. Apalagi kalau Naja makin bicara. Luar biasa. Dilayani dengan spesial. Nah, Allah sediakan juga di padang mahsyar kelak. Ketika kalian menunggu untuk diadili, kalian ditunggu untuk mendapat giliranmu ditanya dosa-dosamu. Lihat itu video klipmu. Videomu waktu hidup. Itu waktu SMA. Rem depan terus lu pakai bonceng cewek. Dikasih lihat kau sama sotina. Waktu nan curi sandalnya Ustaz Dasat. Soting kau semua. Kan itu biar sandalnya Ustaz na curi tong. Kenapa? Karena dia nak kena ceramah, nambil yang iyo kuku dendam kak, nambil sandalku, kok adalah. Itu di syuting semua. Nah, pada saat itu Allah sediakan ruang VVIP. Salah satu di antaranya adalah orang yang menggantungkan hatinya di masjid. Bayangkan, lihat Pak Wali Kota, Pak Iqbal. Sudah wali kota, doktor, dikawal Satpol PP, rumah jabatan, kemana-mana ada pengawalnya. Beli bensin bukan beliau yang bensin, dibelikan oleh negara. Di dunia sudah enak. Akhirat nanti lagi kasih ruang VVIP. Ini disebut dunia akhirat selamat. Dan itu tidak perlu dibayar. Gimana caranya supaya bisa kau dapat itu? Takarruf ilallah. Dekatkan diri kepada Allah. Kalau Allah yang mau, kun. Siapa hafal itu ayat? Coba kok. 2 lembar. Matre. Siapa hafal? Cepat kok. Yang ada kun fayakunnya. Siapa hafal? Sini cepat. Ini kok angkat tanganmu. Cepat kok, habis waktu. 1, 2. Cepat. Lari biar jatuh ki, lari tongki. Syuting cepat. Masuk ke di YouTube nanti deh banyak nonton. 700.000 tuh nonton penuku satu hari. Tapi Ustaz. Ayat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Dapat si bilangan limpu. Alhamdulillah. Dapat lagi hadiah, dapat lagi warna merah lagi nih, warna merah. Sawah hadiah. Surah apa itu tadi? Dia baca. Surah apa? Surah apa? Naik kok, cepat. Enggak jadi kan sebut semua. Mestinya naik, angkat tangan naik ke sini. Allah Subhanahu wa taala cukup berkata kun fayakun. Jadi, maka ibu bapak sekalian, hikmah pertama kita subuh ini, jangan kalian pernah putus asa akan rahmat dan kasih sayang Allah. Maka kalau Allah yang mau, tidak ada yang mustahil. Adik-adik, siapa sangka nanti dari lorong kecil ini yang ada di kanal ini, baru keluar bau kanal,
Siapa sangka nanti 10 tahun yang akan datang ada jadi camat di sini. Ada jadi ulama di sini. Ada jadi kapolda di sini. Ah, itu kalau kau sekolah dengan baik. Lalu berdoa. Insya Allah. Wala tai'asu min rauhillah. Jangan kau putus asa akan rahmat Allah. Belajar dari kisahnya Pak Wali Kota hari ini. Gratis jadi wali kota. Tidak perlu ikut pilwali. Dan akan dicatat sepanjang sejarah kota Makassar bahwa Iqbal Suaib pernah jadi wali kota Makassar. Dan cucu-cucu beliau akan lihat nanti. Nih, nenekku nih, kakekku nih. Bapaknya bapakku. Akan tercatat. Nah, tercatat tonji. Tapi apa? Das Atlati pernah calon tapi dibetai. Ya. Nah, 1. 2. Ada yang punya masalah dalam hidup ini? Angkat tangan. Angkat tanganmu, sini ku kasih ku hadiah. Nah, sini. Sini berdiri sini. Nah, sini. Cepat waktu mau habis. Ya. Apa masalah? Sebut masalahnya. Yang mau datang naik ke atas sini sebut masalah, saya kasih hadiah. Apa masalahnya, Bos? Sebut apa masalahnya? Halo? Apa masalahmu? Masalah Apa sebut apa masalah yang kau angkat tangan tadi bilang ada masalahmu? Apa? semua pasti punya masalah. Nah, sekarang apa masalahmu sekarang? Ya masalahnya biasa sepi pembeli. Sepi pembeli. Nah, ini masalahmu. Nah, udah. Nah, sepi pembelinya. Masalah. Sekarang siapa lagi ada masalahnya? Nah, kau anak muda. Kau di belakang cepat kok. Apa masalah? Coba kok. Apa masalahmu? Sebut. Susah untuk menghafal. Apa? Susah menghafal. Susah menghafal. Masalahmu. Siapa lagi? Sini cepat kok. Cepat kok. Apa masalahmu? Apa masalahmu? Masalahnya belum punya istri, tidak ada uang panai. Ini berat masalahnya ini. Sudah. Siapa lagi ada masalahnya? Ibu-ibu. Cepat ibu. Cepat ibu. Ayo cepat ibu. Lari kok. Ini ibu-ibu. Takbir. Keras. Ya, aku tepuk tangan. Takbir. Apa masalah ibu? Waalaikumsalam. Ya, apa masalahnya ibu? Apa beban tas? 1. Berapa utang tak? Banyak utangnya ini. Ibu. Sini. Masalahnya ibu banyak utangnya. Suaminya cuma tukang batu, anaknya 2 sekolah. Pasti banyak orang seperti ini. Insya Allah inilah hebatnya sholat subuh berjamaah. Langsung dapat hadiah 1 juta. Ya, sekarang ibu bapak saudara-saudara sekalian, siapa lagi ada masalah? Urusanmu. Sudah be. Apa? Ibu RW, apa masalahnya ibu? Saya minta tolong Pak supaya dibukakan jalan supaya warga yang di belakang juga bisa ke masjid sini. Jadi kalau saya mau sholat sini mesti keluar dulu dari aliran jalan. Ini wali kota yang jawab. Kasih juga hadiah.
Adik ibu. Cepat. Ibu RW. Ini ongkos beli kopi pembuka nanti di situ. Paham ibu? Nah, selanjutnya ibu bicara nanti sama wali kota. Kalau wali kota bisa buka itu jalur akses, maka wali kota sama dia membuka pintu surga untuk datang orang ke sini. Masya Allah. Takbir. Nah, hikmah satu. Dengar. Loh, sudah Mi. Siapa lagi ada masalahnya? Urusan dulu. Sudah. Ayo, sini Bu. Satu, hikmah. Halo. Sudah Ibu. Itu Ibu Pak Gosip sekali berhenti saya mako. Aku bilang memang tadi naik dan dapat kok simbi. Sudah. Bu, halo. Berapa luasnya ini ruangan? Hah? Ini paling luasnya 10 kali 10 meter. Berapa orang di dalam? Paling ada 100 orang. Baru ke 100 orang ini semua punya masalah. Coba. Baru ke dalam ruangan ini. Berapa? Semua orang punya masalah. Apalagi kita kalau sudah lebar lagi. Nah kita bukan dalam ruang 10 kali 10 meter. Kita di Makassar. Pasti semua punya masalah. Ini. Kau kira Dasat Latif tidak ada masalahnya? Oh banyak masalahnya. Apa? Mau kawin lagi takut sama istrina. Semua orang masalah. Nah berarti kalau ada masalah Allah tidak bilang Dasat kalau ada masalahmu jadi wali kota dulu. Tidak. Dasat kalau ada masalahmu jadi DPR kau dulu. Tidak. Allah cuma minta ista'inu bisabri. Sabar. Perbaiki solatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji calon wali kota. Nah Ibu, yang tadi ada masalah, banyak utangku, Ustadz, anakku 2 sekolah, suamiku hanya tukang batu. Ibu, Alhamdulillah ada suami tak. Ya masih bisa bantu Ki. Berapa banyak orang janda kasihan, bukan 2 anaknya, 4 anaknya, semua sekolah dan tidak punya suami. Tapi Alhamdulillah bisa hidup anaknya. Siapa yang jamin rezekimu? Bukan suami. Siapa yang jamin rezekimu? Bukan wali kota. Siapa yang jamin rezekimu? Bukan mertuamu. Tapi siapa? Allah yang maha kaya. Kalau Allah yang tolong ibu, segala macam cara. Termasuk caranya, ibu datang sholat subuh, ketemu Dasat Latif. Alhamdulillah terbebani, kurang lagi. Maka jangan pakai belanja salah itu tadi ibu. Langsung kasih. Bos, yang ada utangku itu 10 juta, ku bayar dulu 1 juta. Ini uang barakah. Dasat Latif, men. Coba. Kenapa orang kita banyak utang sebenarnya? Kenapa? Dengar ini, Bu. Kenapa kita banyak utang? Karena kita hobi mengutang. Kenapa hobi mengutang? Karena ibu tidak sabar. Ibu tidak sabar. Padahal ibu tidak mati ketika ibu tidak mengutang. Yang membuat kita mengutang karena kita bayangkan nanti ada ini, ada nanti ini, pinjam aku dulu. Maka berhenti kau berutang, berhenti kau ambil kredit di bank. Jangan kau ambil kredit di bank konvensional, tambah cekek lehermu. Bohong itu yang kalau datang itu kredit itu bilang bapak begini, beli mako dulu mobil gampang mi, kalau ada mobilmu ndak nak hujani mako pergi meski. Itu yang enak-enak nak cerita. Ndak nak cerita bagaimana kalau kau ndak bisa bayar. Bagaimana kalau itu jaminanmu ditarik oleh bank, diambil rumahmu, apa kau tempati tinggal? Nggak nak ceritakan kau itu. Semua nak ceritakan kau. Nanti kalau ada mobilmu, lebaran pulang kampung, nggak perlu mau naik bus, pergi Dayak. Nanti ndak nak hujani mako, enak mako pulang kampung naik mobil, nak lihat semua sepupumu, tahu ada mobilnya, tahu, apa tahu? Itu semua yang enak-enak nak cerita. Akhirnya apa? Kau ambil. Kau kasih masuk jaminan rumahmu, sertifikat rumah. Tidak bisa dibayar 3 bulan, mobil ditarik. Tidak bisa lagi itu diambil kau punya jaminan. Akhirnya apa? Mobil lepas, rumah digadai. Gara-gara apa? Kau tidak sabar. Sabar saja. Saya tidak bisa beli beras 1 liter. 1,5 liter kau beli. Tidak ada orang mati kelaparan di Makassar. Yang ada adalah seleramu tidak sesuai dengan rezeki yang Allah kasih kau. Kalau rezekimu cuma 5 juta, jangan kau gaya hidup 7 juta. Supaya kau bisa kaya.
Kalau Allah kasih kita rezeki 1 juta penghasilan suami tukang batu, jangan kau gaya hidup 1,5 juta, maka ngutang kau 500.000. Kenapa? Karena jatuh-jatuh tong ini Maika. Yang ketawa serius orang bos. Ya, jelas. Ibu berhenti berutang. Berhenti berutang. Itulah utang yang membuat orang satu jadi pembohong. Halo, ada yang mamamu nak? Nggak ada. Bilang kau nggak ada, bilang kau nggak ada. Nggak ada yom. Membohong aku. Gara-gara utang. 2, gara-gara utang orang putus silaturahmi. Kenapa putus silaturahmi? Nggak mau pergi warung kopi. Tiap mau ini najak kalahkan nanti ditagih. Apa? Putus silaturahmi. Maka berhenti berutang. Ya, hiduplah sesuai apa? Bu, halo ibu. Apalagi kalau ambil uang sama rentenir. Tahu rentenir? Hah? Rentenir. Apa bahasa Makassarnya gitu rentenir? Hah? Pateken-teken. Hah? Pateken-teken toh? Di kampungku namanya Mapi Mana Dui. Nah iya itu nih. Dipinjam 1 juta menjadi 2 juta. 2 juta menjadi 4 juta. Ini kalau mati nanti. Orang yang bukan lagi makan riba, dia produsen riba. Nah, ada 3 rahasia Allah tidak boleh dicampuri. Rahasia Allah. Siapa yang tahu? Hadiah lagi. Siapa yang tahu? Rahasia Allah. 3. Siapa? Naik sini. Coba. Rahasia Allah. Siap-siap ibu, masih banyak ini hadiah ibu. Langsung gila kapalan. Bahaya bentuk ini uang. Bahaya godaannya. Coba, rahasia Allah ada 3. 1. Hidup. Apa anak hidup? Mati hidup. Namanya ajal. 2. Rezeki. 3. Jodoh. Yang tahu batin. Oke. Berkaitan dengan utang tadi, ya, ini tidak boleh kita ambil alih. Ini kita yakin sekali bahwa jodoh itu rahasia Allah. Kalau ndak jodoh kau 3 tahun kau pacaran ndak jodoh ndak jadi. Begitu kau putus sama pacarmu yang 3 tahun, kau pacaran sama yang ini, baru kau 1 minggu kenalan, tangkap kau Satpol PP. Di kos-kosan, pak, kasih nikah, baru 1 minggu kenal. Jodoh, rahasia Allah. Beredar undangan, tidak jadi. Kenapa? Ternyata dia mengaku dari istrinya, ternyata 2 istrinya, apa kepala talang. Tidak jadi, padahal sudah beredar undangan. Tidak jadi bos. 2. Rahasia Allah. Ajal. Ada orang bu, selingkuh suaminya. Mau bunuh diri. Ternyata dia ambil pisau di dapur, iris, ku tinggalkan mengkobateku setia iris. Ternyata pisau pakai pisau tumpul. Dia jadi mati. Bulan depan selingkuh lagi suaminya, dapat lagi WhatsApp-nya. Tahu lagi. Dia minum racun, buru-buru. Ternyata karena dia buru-buru takut didapat anaknya, lebih banyak masuk di hidungnya daripada mulutnya. Wah, muntah, tidak jadi lagi mati. 2 kali itu mau mati, tidak jadi. Ketiga kalinya selingkuh lagi suaminya. Lihat pisau, bulan lalu gagal. Lihat racun, gagal Tony. Udah ingat, ada sumur belakang rumahnya. Dia lari ke belakang, lompat masuk ke dalam sumur. Dia lupa waktu itu musim kemarau. Tidak jadi lagi mati. Coba, 3 kali mau mati, tidak ajal, tidak mati. Sementara umatnya Nabi Sulaiman. Saudara-saudara sekalian, tiba-tiba ada tamu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Masuk anak muda. Masuk. Ini anak muda lagi ceramah Nabi Sulaiman. Ya Rasulullah, ada kepentinganku penting. Tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Saya pamit dulu. Kata Nabi Sulaiman, terima kepala. Pergi. Tiba-tiba Nabi Sulaiman. Ini tahu kinjo?
Ada yang tahu gitu tadi. Nah karena tena. Tidak. Injonan tadi. Malaikat lamau. Malaikat pencabut nyawa. Kaget semua orang. Bah, iya, malaikat pencabut nyawa itu. Pucat semua orang di dalam. Nah bilang Nabi Sulaiman, itu kalau datang pasti ada orang mau cabut nyawanya. Dan tidak pulang sebelum ambil itu yang mau cabut. Tiba-tiba dari belakang ada anak muda yang angkat tangannya. Ya Rasulullah, itu malaikat pencabut nyawa. Iya. Tidak pulang sebelum diambil yang dia mau. Iya. Mati mak nake. Kenapa? Semenjak datang sampai pulang, nake terus lihat-lihati. Bilang Nabi Sulaiman, hati-hati kau anak muda. Kau barangkali nak mau itu. Ya Rasulullah, aku deh, pamala-mala. Ya Rasulullah, bawa ke jauh-jauh sampai tidak ada apa. Ini kurang ajar, karena patah bangka-bangka. Nah bilang Nabi Sulaiman, sini. Apa? Angin. Kasih terbang ini. Nabi Sulaiman itu mukjizatnya memerintah angin. Dengan izin Allah. Dia bisa bicara dengan binatang. Memerintah jin. Tentu dengan izin Allah. Angin. Kasih terbangin anak muda. Mau sekali pergi jauh-jauh. Kasih terbang. Di mana dia mau pergi. Bawa nih. Anak muda. Turun itu angin. Kasih terbang. Kasih terbang. Terbang kiri kanan lurus jauh. Kiri kanan lurus. Nah bilang anak muda. Jauh mak ini. Tidak ada apa. Mak kurang ajar apa bangga-bangga kak. Nih. Kasih turun mak. Turun mak coba kau. Turun. Barulah satu langkah kakinya diinjakkan di tanah. Ketemu itu tadi tamu. Bah, dari mana kok? Dari tadi saya tunggu kok. Kenapa saya tinggalkan itu masjid? Karena di sini takdirmu. Maka saya tunggu kok di sini. Dia tinggalkan, dia lari dari kematian itu. Justru dia datangi kematiannya. Kullu nafsin sa'iqatul maut. Semua pasti mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Raja-raja mati. Rakyat biasa mati. Ustadz renek silakan. Nah, Bapak saudara-saudara sekalian, rezeki, ajal, jodoh, rahasia Allah. Kita sangat percaya soal ajal. Kita sangat percaya soal jodoh. Yang iblis masuk dari kita adalah rezeki. Rezeki. Malas bersedekah karena kita bilang bagaimana nanti besok. Bagaimana besok? Jangan kau hitung-hitung rezeki, marah Tuhan. Jangan, makin kau hitung makin miskin kau. Kenapa kita miskin ibu? Hei. Kenapa kita miskin? Salah satu sebab kita miskin karena kita terlalu kalkulator. Hitung-hitung bagaimana kalau ini, bagaimana begini. Tidak kau urus itu, rezeki itu urusan Allah. Kau kerja saja, Allah yang kasih kau rezeki. Bagaimana supaya bisa kaya? Belajar sedekah ibu. Jangan belajar minta-minta. Satu hari, jangan pernah lewati maghrib tanpa sedekah satu hari. Biar 200 rupiah Ustaz. Biar 200 rupiah. Allah tidak lihat berapa nilainya. Maka mulai besok, hari ini, sedekah. Berapa saja. Mau 5 rupiah, mau 10 rupiah. Allah tidak lihat berapa jumlahnya. Yang Allah lihat adalah maunya kita untuk sedekah. Daripada sedikit tidak ikhlas, lebih baik banyak ikhlas. Daripada sedikit tidak ikhlas, lebih baik banyak ikhlas. Insya Allah. Nah inilah ceramah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Mau-mauku. Apa lanjut-lanjut? Nak ke wali kota. Terima kasih Bapak Wali Kota. Coba lihat, ibu-ibu, yang keempat terakhir pada ini. Coba kalau ada wali kota datang sholat subuh. Coba kalau ada wali kota datang sholat subuh. Itu camat datang semua itu. Lurah datang semua. Kenapa? Datang bosnya. Tapi kalau tidak ada Pak Wali Kota, tidak datang Pak Camat. Maka wali kota enaknya diambil alih itu kejabatan, diambil itu alih kekuasaan. Kenapa? Untuk paksa orang masuk surga. Maka dengar ini camat, dengar ini kepala dinas. Lebih baik nak paksa ke wali kota masuk surga daripada kalian sukarela masuk neraka. Kan dipaksa namanya itu. Datang kau masuk, kalau tidak ganti kau. Itu namanya dipaksa kau masuk surga. Datang kau sholat subuh. Kalau tidak kau datang kepala subuh kepala dinas, kusambai kau. Ganti kau. Sudah kau dikasih mobil dinas, dibayarkan bensinmu. Kau masuk sudah kepala dinas. Banyaknya orang menjadi kepala dinas. Kau yang saya pilih. Saya ajak kau sholat subuh. Kau tidak mau. Ku paksa kau ini. Kalau kau tidak mau. Ku ganti kau bulan depan. Itu namanya dipaksa masuk surga. Daripada kalian sukarela masuk neraka. Karena ada orang begitu.
Dipaksa pisah sama atasannya baru mau datang. Itu enaknya jadi pejabat. Anak buah takut. Kalau saya datang ke salat jamaah, datang kau nak bilang, mau aku. Siapa kau Ustaz? Kau pinggawa. Coba. Tapi kalau wali kota, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak pernah tongku dia itu kepala dinas kebersihan datang sholat jamaah. Langsung Satpol PP dia kasih tahu kepala dinas, nak cari wali kota. Oh, besok belum piasan ada di masjid. Itu hebatnya itu kekuasaan. Maka kita berterima kasih, bersyukur kepada Allah atas kemurahan hati datangnya Pak Wali Kota datang di tempat ini. Kalau soal sholat berjamaah-jamaah kita khawatir kalau Pak Wali Kota. Beliau kader BKPRMI, Badan Kontak Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Saya justru pertama kenal beliau melalui remaja masjid. Mudah-mudahan pejabat-pejabat yang dititipi jabatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala mampu melangkahkan kaki ke tempat di masjid ini, insyaallah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kita mengawali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Wasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk orang tua kita masing-masing. Al-Fatihah.